Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mujahki dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada manajemen persediaan, yang kedua manajemen piutang, lalu yang ketiga ada kinerja keuangan ROI. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan merencanakan dan mengendalikan jumlah barang atau bahan yang disimpan dalam suatu perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan produksi atau penjualan, namun dengan biaya penyimpanan yang seminimal mungkin. Lalu yang kedua ada konsep dasar dalam manajemen persediaan. Yang pertama, permintaan, yaitu jumlah barang yang dibutuhkan oleh pelanggan atau proses produksi. Yang kedua, lead time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanan setelah dilakukan pemesanan. Yang ketiga, ada biaya persediaan, yaitu terdiri dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan. Yang keempat, tingkat persediaan, yaitu jumlah barang yang tersedia pada suatu waktu tertentu. Yang kelima, titik pemesanan kembali, yaitu tingkat persediaan di mana perusahaan harus melakukan pemesanan ulang. Yang keenam, ukuran pesanan ekonomis, yaitu jumlah barang yang optimal untuk dipesan setiap kali melakukan pemesanan. Lalu yang ketiga ada metode-metode manajemen persediaan. Yang pertama, sistem persediaan berkelanjutan, yaitu sistem di mana jumlah barang yang dipesan selalu sama setiap kali melakukan pemesanan. Yang kedua, sistem persediaan periodik, yaitu sistem di mana persediaan diperiksa secara berkala dan jumlah barang yang dipesan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada metode ABC, yaitu metode klasifikasi persediaan berdasarkan nilai dan pentingnya barang. Yang keempat, just in time atau JIT, yaitu sistem produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang hanya sesuai dengan kebutuhan sehingga meminimalkan persediaan. Lalu yang terakhir ada tantangan dalam manajemen persediaan. Yang pertama ada permintaan tidak stabil. Perubahan permintaan pasar dapat menyulitkan dalam memprediksi kebutuhan persediaan. Yang kedua, ada lead time yang panjang. Lead time yang panjang dapat menyebabkan keterlambatan produksi atau kekurangan barang. Lalu yang terakhir ada biaya yang tinggi. Biaya penyimpanan, pemesanan, dan kekurangan barang dapat menjadi beban bagi perusahaan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Manajemen piutang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola tagihan-tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan. Sederhananya, ini adalah cara perusahaan memastikan uang yang seharusnya diterima dari penjualan kredit dapat terkumpul dengan lancar dan tepat waktu. Komponen utama manajemen piutang. Yang pertama, kebijakan kredit, yaitu penetapan syarat kredit, batas kredit, dan jangka waktu pembayaran. Yang kedua, proses penagihan, yaitu prosedur penagihan yang jelas dan efektif, mulai dari pengiriman tagihan hingga tindakan hukum jika diperlukan. Yang ketiga, analisis piutang, yaitu evaluasi terhadap piutang yang ada, seperti umur piutang, tingkat kolektibilitas, dan identifikasi piutang bermasalah. Lalu yang keempat, ada sistem informasi, yaitu penggunaan sistem informasi untuk mengelola data piutang dan menghasilkan laporan yang relevan. Lalu, tahapan manajemen piutang. Yang pertama, penetapan kebijakan kredit, yaitu menentukan syarat kredit, batas kredit, dan prosedur persetujuan kredit. Yang kedua, penjualan kredit, yaitu melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan yang memenuhi syarat. Yang ketiga, penagihan, yaitu melakukan penagihan secara berkala kepada pelanggan yang memiliki tunggakan. Lalu analisis piutang, yaitu menganalisis umur piutang, tingkat kolektibilitas, dan identifikasi piutang bermasalah. Yang terakhir, tindakan penghapusan, yaitu melakukan tindakan penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih. Strategi mengelola piutang. Yang pertama, screening pelanggan, yaitu melakukan evaluasi terhadap calon pelanggan sebelum memberikan kredit. Yang kedua, penagihan yang efektif, yaitu melakukan penagihan secara teratur dan profesional. Yang ketiga, insentif pembayaran cepat, yaitu memberikan diskon atau potongan harga untuk pelanggan yang membayar tepat waktu. Yang keempat, tindakan hukum,
yaitu melakukan tindakan hukum terhadap pelanggan yang tidak mau bayar. Materi kedua yaitu kinerja keuangan ROI atau Return on Investment. ROI adalah sebuah metrik atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu investasi menghasilkan keuntungan. Sederhananya, ROI menunjukkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Return on Investment atau ROI ini juga merupakan rasio keuntungan dan juga kerugian dari suatu investasi yang kemudian dibandingkan dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Sederhananya, pengertian ROI ini adalah presentasi profit yang diperoleh dari total jumlah aset yang diinvestasikan. Return on Investment adalah cara yang cukup efektif untuk melihat efektivitas dari suatu bisnis. Cara menghitung ROI. Rumus dasar ROI adalah ROI sama dengan dalam kurung keuntungan bersih per biaya investasi awal kurung tutup dikali 100%. Untuk keterangannya, keuntungan bersih adalah selisih antara pendapatan yang dihasilkan dari investasi dan total biaya yang dikeluarkan. Lalu biaya investasi awal adalah total biaya yang dikeluarkan untuk melakukan investasi. Contoh soalnya adalah Anda menginvestasikan 10 juta dalam sebuah bisnis. Setelah 1 tahun, bisnis tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 2 juta. Maka ROI-nya adalah ROI sama dengan kurung buka 2 juta per 10 juta kurung tutup dikali 100% sama dengan 20%. Artinya setiap 100 rupiah yang Anda investasikan, Anda mendapat keuntungan sebesar 20 rupiah. Lalu ada interpretasi ROI. Yang pertama, ROI positif artinya investasi menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROI, maka semakin baik kinerja investasi tersebut. Yang kedua, ROI negatif artinya investasi mengalami kerugian. Lalu yang ketiga, ROI nol artinya investasi tidak menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi ROI. Yang pertama, jenis investasi. Investasi saham, properti, atau bisnis memiliki profil risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Yang kedua, jangka waktu investasi. Investasi jangka panjang umumnya memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi, tetapi juga risiko yang lebih besar. Yang ketiga, tingkat inflasi. Inflasi dapat mengurangi daya beli keuntungan yang diperoleh dari investasi. Yang keempat, ada biaya peluang. Keuntungan yang mungkin diperoleh dari investasi alternatif. Terima kasih, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga jelas dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.